apakah NPD ini sama dengan seseorang yang memiliki kepercayaan diri lebih atau tidak? Ini adalah suatu hal yang berbeda antara tadi overconfidence sama NPD. Karena orang overconfidence itu dia masih bisa menyadari, oh ternyata aku ada yang salah. Kalau NPD enggak. Faktor yang bisa menyebabkan seseorang itu bisa mengalami NPD? Penyebabnya kita tidak bisa menunjuk satu hal, jadi multifaktor. Sama dengan NPD juga, faktornya juga multifaktor. Ada faktor genetik bisa menjadi salah satu resiko gitu ya, walaupun dia tidak mutlak gitu ya. Misalnya genetiknya ada tapi lingkungannya mendukung, pola asuhnya baik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo IPB Nesian, kembali lagi di IPB Podcast bersama saya Aziziyah Wada. IPB Nesian, pernah gak sih kalian bertemu dengan orang yang selalu ingin tampil, selalu ingin merasa dirinya paling benar, dan sulit untuk dikritik? Semua mungkin terlihat ini adalah seseorang yang percaya diri, tapi apakah itu benar-benar sehat? Atau ada kondisi yang lebih dalam yang seringkali kita abaikan? Untuk itu, di podcast kali ini kita akan membahas mengenai Narcissistic Personality Disorder atau NPD, mulai dari ciri-ciri, lalu juga penyebab hingga dampaknya pada sehari-hari. Untuk itu, telah hadir bersama kami di sini dosen Fakultas Kedokteran dan Gizi IPB University, Ibu Dr. Riyati Sri Hartini. Halo Ibu. Halo Azizah. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, kita bertemu kembali ya Ibu ya. Dan pada kali ini kita akan membahas sesuatu yang banyak dibicarakan orang-orang. Lalu juga kayaknya sampai ada lagunya ya Bu ya, NPD gitu. Tapi sebenarnya sebelum kita membahas lebih jauh tentang Narcissistic Personality Disorder ini, aku pengen tahu sebetulnya NPD itu apa, dan juga bagaimana atau gejala umum seseorang yang mengalami NPD. Oke, NPD ya, atau Narcissistic Personality Disorder atau gangguan kepribadian narsisistik. Ini adalah salah satu jenis gangguan kepribadian sebetulnya. Di sana dia sifatnya menetap. Terus ada beberapa gejala yang perlu kita perhatikan, yaitu adanya grandiosity. Tadi ya sudah disebutkan, ingin menjadi pusat perhatian, ingin dikatakan hebat dengan suatu kelebihannya gitu ya. Terus yang kedua ada keinginan untuk terus divalidasi, terus kebutuhan untuk dikagumi gitu. Dan yang berikutnya adalah kedua sikap tadi sampai mengganggu segala aspek kehidupannya termasuk relasi. Karena di sana dia tidak mampu untuk berempati kepada orang lain gitu ya. Bahkan sampai ada gejala bisa memanipulasi. Seperti itu. Jadi kayaknya ada ada dia tuh pengen selalu menjadi pusat perhatian gitu ya. Oke, tapi sebetulnya ada kayak tipe-tipe dari NPD. Jenisnya jenis dari NPD itu. Jadi ada dua jenis, ada yang grandiose tadi yang pengen menjadi pusat perhatian, yang memang ingin divalidasi kehebatannya gitu ya. Dan yang kedua dia vulnerable, jadi lebih merasa cemas, lebih sensitif dengan kritik, tapi dua-duanya membutuhkan kebutuhan untuk dikagumi. Itu dua-duanya ada itu gitu. Ada, gitu. Cuma tampilannya berbeda. Yang satu bisa memang tampak percaya diri, yang satu lebih dalam tanda kutip rapuh gitu ya. Tapi sebetulnya dia mengalami NPD juga. Oke. Kalau misalnya kita lihat kan di media sosial tuh sering banyak yang membahas tentang NPD gitu. Dilihat dari ciri-cirinya dia pengen terus show up di media sosial, ingin memperlihatkan dirinya itu baik, dirinya bagus gitu, dirinya sukses. Dan apakah NPD ini sama dengan seseorang yang memiliki kepercayaan diri lebih atau tidak? Overconfidence gitu ya? Overconfident, betul. Iya, jadi sebetulnya percaya diri itu kan bagus ya? Bagus, betul gitu. ya. Tapi ini adalah suatu hal yang berbeda antara tadi overconfidence sama NPD. Karena orang overconfidence itu dia masih bisa menyadari, oh ternyata aku ada yang salah. Kalau NPD enggak gitu. Dan ketika dikritik tuh kayak kayak dirinya tuh kayak
sentuh gitu ya, harga dirinya gitu, kayak egonya disentuh gitu. Itu bedanya kalau di NPD. Kalau orang yang overconfidence, itu tadi dia masih merasa dirinya salah dan mungkin itu kritikan dari orang lain diterima gitu. Jadi beda di penerimaan dan reaksinya. Jadi ada batas-batasannya untuk percaya diri gitu. Betul. Oke. Ada faktor yang bisa menyebabkan seseorang itu bisa mengalami NPD atau bagaimana? Jadi ini memang salah satu bentuk dari gangguan psikiatri sebetulnya. Jadi ketika kita berbicara tentang masalah psikiatri, penyebabnya kita tidak bisa menunjuk satu hal, jadi multifaktor. Sama dengan NPD juga, faktornya juga multifaktor. Ada faktor genetik bisa menjadi salah satu resiko gitu ya, walaupun dia tidak mutlak gitu ya. Misalnya genetiknya ada tapi lingkungannya mendukung, pola asuhnya baik gitu, itu tidak akan muncul. Namun ketika genetik ada, terus asi asuhnya mungkin kurang gitu ya, terus lingkungannya juga kurang mendukung, bisa muncul. Kalau dari pola asuh bisa banyak pujian atau banyak kritikan. Itu kan suatu hal yang berbeda ya. Bertolak belakang jadi itu akan berbeda mungkin nanti di tipe yang muncul ketika dewasa gitu. Jadi over pujian gak bagus juga, over kritikan juga ternyata bisa menjadi salah satu faktor resiko. Tapi ketika misalnya ada nih faktor ini, tapi genetiknya tidak ada, terus lingkungan ketika dia besar bagus dan tidak ada stresor yang signifikan, juga tidak akan muncul. Tapi kalau semua faktor ini ada bersamaan dalam satu individu, ya bisa jadi akan muncul kondisi NPD. Jadi pola asuh pun menentukan gitu ya? Bisa ikut berperan. Oke, jadi penasaran juga nih dok, kalau misalnya NPD itu bisa menyerang atau terjadinya di orang dewasa saja atau ada anak kecil yang NPD juga gitu? Iya. Ini kan personality disorder ya. Biasanya kalau personality disorder itu memang baru bisa kita tegakkan setelah 18 tahun. Gitu. Jadi tidak hanya narsisistik saja, personality disorder yang lain baru kita tegakkan di usia 18 tahun, karena di usia remaja tuh masih kayak pencarian identitas diri gitu. Masih labil. Betul. Gitu ya. Jadi kita belum bisa menegakkannya. Jadi memang batasnya di usia 18 tahun. Di usia 18 tahun. Tapi mungkin kita bisa memupuk dari kecil agar pola asuhnya baik gitu ya. Betul. Jangan terlalu banyak pujian, jangan terlalu banyak kritikan. Oke, sangat menarik dok NPD ini ya. Lalu apakah individu dengan NPD ini umumnya menyadari kondisi kalau misalnya dia tuh NPD, atau justru dirinya merasa paling benar, jadi orang lain nih yang salah, orang lain yang problematik? Iya, betul. Jadi memang dia tidak merasa bermasalah gitu ya, karena ya tadi dia merasa oke, merasa hebat gitu ya, bahkan yang salah adalah orang lain gitu. Jadi memang dia tidak merasa bermasalah. Jadi makanya orang-orang dengan NPD ini sangat jarang untuk sukarela datang untuk berobat gitu ya, kecuali kalau sudah ada penyertanya. Misalnya penyertanya apa adanya depresi, karena kok orang lain tidak ada yang paham ya dengan aku ya. Aku kan pengen dipuji, pengen dihargai, pengen jadi pusat perhatian, tapi tidak mendapatkan lingkungan itu, muncul gejala depresinya, ya mereka akan datang dengan itu. Tapi ternyata ada hal yang lain tadi, yang NPD tadi yang mungkin justru jadi akarnya ya. Jadi triggernya dia merasa kok orang lain malah menjauh dari saya bisa. gitu ya. Iya betul. Jadi respon orang lain ya. Orang lain yang menyadarkan. Tapi kalau dari diri sendiri, dari NPD-nya, personality disorder-nya ada istilahnya tuh ego sintonik. Jadi kayak menikmati. Tapi ya itu ketika udah ada dampaknya atau mungkin konflik yang besar, baru dia gitu. Jadi sulit untuk sukarela datang untuk berobat. Oke dok. Selanjutnya penasaran juga nih dok, kita menggali lebih dalam terkait NPD. Itu tuh mengapa sih seseorang dengan NPD sering mengalami kesulitan dalam menjaga hubungan sosial yang sehat tentunya, baik itu di dunia pertemanan, di lingkungan pertemanan, di lingkungan pekerjaan. Iya. Itu kenapa ya dok ya? Kalau untuk menjalin hubungan itu kan tentunya ada hubungan timbal balik di antara dua orang ya. Namun dalam NPD ini kan dia selalu ingin merasa ingin diprioritaskan, selalu ingin diutamakan. Padahal kan tadi ya pasti harus ada tiktokan kan di antara dua orang ini. Pertama, dia selalu ingin diprioritaskan. Yang kedua, dia tidak bisa memahami perasaan orang lain. Jadi ini yang menjadi rentan konflik gitu sebetulnya. Gitu, karena tadi pengen jadi pusat tapi tidak
membangun ya tadi relasinya nggak bisa baik karena dia tidak bisa, apalagi dia tidak bisa berempati kepada orang lain, gitu, tidak bisa mengenali perasaan orang lain, gitu. Jadi pengen dirinya sendiri aja sih yang diprioritaskan. Itu yang jadi masalah, kenapa jadi rentan ya untuk terjadi konflik. Jadi mungkin dirinya merasa punya dunia sendiri gitu. Yang pengen menjadi pusat perhatian, pengen dikagumi, pengen selalu divalidasi gitu ya. Padahal kan setiap orang kan juga tentunya punya kesibukan sendiri mungkin, punya aktivitas yang tidak selalu harus terpusat kepada individu ini gitu ya. Begitu. Lalu kalau misalnya dilihat dari kondisi tersebut, bagaimana kita seseorang yang mungkin bersinggungan dengan orang yang NPD harus bersikap? Apakah kita harus menghadapi orang NPD tersebut atau kita harus memaklumi atau sebaiknya menjauh saja? Iya. Yang pertama memang kita perlu memahami bahwa ini adalah kondisi psikologis yang sebetulnya memang butuh terapi sebetulnya gitu ya. Yang kedua kita memberikan batasan ketika dia ingin menginginkan sesuatu dan kita tidak mampu, ya udah kita nggak perlu terlalu harus mengikutin dia gitu. Dan ketika memang tadi udah terasa toksik, ya itu hak kita untuk barier, mungkin membatasi kapan interaksi dengan dia, gitu ya. Karena untuk kesehatan mental kita sendiri tentunya, gitu. Atau minimal ada jarak gitu ya, yang harus terpapar setiap hari gitu. Tadi disinggung soal terapi nih dok. Biasanya terapi untuk NPD itu ada treatment khususnya atau bagaimana dok? Ada istilahnya psikoterapi sebetulnya. Psikoterapi jadi untuk disregulasi emosinya, bagaimana mengenali perasaan, terus bagaimana mengenali pikiran-pikiran negatifnya gitu ya. Tapi kembali lagi ini butuh penyadaran dari individu yang bersangkutan, gitu kan? Karena awalnya kan dia tidak suka rela untuk datang ya, untuk melakukan terapi. Jadi memunculkan penyadaran bahwa ini adalah suatu kondisi psikologis yang perlu mendapatkan terapi juga suatu hal yang penting untuk dilakukan di sesi terapi, gitu. Dan setelah itu terkait dengan regulasi emosi itu juga perlu diberikan ketika sesi psikoterapi itu. Dan ini tidak singkat waktunya gitu, karena kan butuh pemahaman, butuh kognitifnya untuk lebih yang memahami emosi-emosi itu apa aja sih, terus bagaimana membaca ekspresi orang lain, bagaimana memahami orang lain, itu butuh sesi yang panjang. Begitu. Biasanya berapa lama itu terapinya dok? Kalau personality disorder sebetulnya tidak fokus ke situ saja ya, karena kan harus melihat ke belakang nih, latar belakangnya apa nih, hal apa yang membuat dia dalam tanda kutip terluka sehingga jadi kayak menutupinya tuh dengan cara seperti itu, yang pengen dikagumi, pengen divalidasi gitu ya. Sebetulnya mungkin ada problem juga di inner child-nya kah gitu kan, itu yang perlu kita gali lebih lanjut biar lebih mengakar ya, pengobatannya sampai ke akarnya. Berarti kalau gitu NPD itu sebetulnya apakah bisa disembuhkan atau dia disorder yang menetap gitu? Bisa disembuhkan. Cuma tadi ya dia butuh waktu, butuh penyadaran dari individu yang bersangkutan, butuh kedisiplinan untuk datang ke terapi juga, dan tentu saja butuh lingkungan yang mensupport juga ya. Dan mungkin perlu trigger karena dia nggak bisa datang sendiri. Maksudnya dia tidak menyadari gitu dengan sukarela kalau dirinya adalah seorang NPD gitu ya. Itu mungkin salah satu aksi dari support lingkungan ya, untuk mengajak, untuk mengawali, untuk ini gitu. Tapi tuh kadang ada seseorang yang kalau kita tuh melihat kayaknya orang ini tuh NPD gitu. Terus kita bilang kayaknya kamu NPD deh, gitu kan dok ya. Mungkin boleh kamu ke psikiater atau gimana gitu. Yang jelas NPD itu perlu divalidasi oleh ahli, gitu. Kadang kita juga nggak boleh langsung mendiagnosis si A ini NPD, si B ini NPD, karena nanti jadi KLB NPD ya. KLB NPD kejadian luar biasa NPD di mana-mana, gitu. Karena ya tadi makanya kita perlu mengetahui latar belakang orang tersebut, terus apakah betul keinginan tadi yang grandiosity-nya apakah ada, terus empatinya seperti apa gitu. Jadi memang perlu lebih, potretnya tuh lebih luas lagi sih. Tidak hanya menjudge dia NPD karena dia melakukan tindakan yang tidak kita sukai, kan jadi nggak objektif ya. Jadi subjektif gitu. Kalau yang menilai temannya, menilai
lawannya mungkin atau yang menilai adalah pasangannya itu kurang objektif. Jadi memang perlu divalidasi oleh ahli. Kita juga sebagai orang orang awam nggak boleh tiba-tiba mendiagnosa kalau dia NPD gitu. Apalagi sekarang kalau yang saya lihat ya dok di media sosial ada yang show up dikit dibilangnya aduh NPD banget dia gitu. Padahal mungkin dia cuma overconfidence tadi Iya. ya, masih bisa menerima kritik gitu. Oke, menarik banget nih dok. Nah terakhir nih dok, sebagai pertanyaan penutup juga dan menurut saya pertanyaan yang paling penting nih. Jadi apa yang perlu kita sadari tentang diri kita sendiri agar kita tidak tanpa sadar memiliki kecenderungan untuk NPD? Oke, yang jelas yang pertama kita harus berani untuk merefleksi diri kita, apakah kita sudah cukup mampu untuk mendengarkan masukan dari orang lain, cukup mampu untuk menerima kritik dari orang lain, dan mampu mengenali kesalahan diri kita. Karena dengan kita melakukan cukup tadi hal-hal yang tadi, kita tidak perlu menjadi yang si paling ya, si paling hebat, si paling oke, si paling dahsyat gitu. Tapi dengan kita merasa cukup dengan diri kita sendiri, itu sudah menunjukkan bahwa kita memiliki kesehatan jiwa yang sehat. Demikian. Wah, menarik sekali ya dok pembahasan kita pada hari ini, karena sejujurnya NPD ini menjadi bahasan atau menjadi bualan malahan ya di generasi muda saat ini, dan pada hari ini kita sudah mengupas lebih banyak tentang NPD. Terima kasih dokter atas kehadirannya. Sama-sama Aziza. Nah, IPB Nesian perlu diingat ya, NPD itu harus didiagnosis. Dan juga tidak semua orang yang overconfident itu bisa disebut dengan NPD. Saya Azizia Wada, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di IPB Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.